Kebakaran hutan dan lahan di Kampung Tumbit Dayak, Kecamatan Sambaliung ini merupakan satu di antara lahan yang terbakar di Kabupaten Berau. Kebakaran lahan ini merupakan dampak dari kemarau. Oke, mundur dulu, mundur. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah hingga pertengahan Agustus 2023, kebakaran hutan dan lahan terjadi di 4 kecamatan, yakni Teluk Bayur, Pulau Derawan, Sambaliung, dan Kecamatan Segah. Sementara luas lahan yang terbakar 55 hektar. Petugas harus bergerak cepat agar kobaran tidak meluas ke permukiman. Sepuluh hari belakangan ini di bulan Agustus telah terjadi kebakaran hutan yang lahan yang sangat signifikan di 4 kecamatan, Kecamatan Teluk Bayur, Kecamatan Sambaliung, Kecamatan Segah, dan Tanjung Batu, yang sangat signifikan dan jumlahnya kurang lebih 55 hektar yang terjadi di Kabupaten Berau. Tim yang terlibat dari TNI, Polri, KPHP Berau, Manggala Agni, dan PMI, di mana tim fokus 24 jam di posko pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan menggunakan armada, peralatan mesin, dan peralatan manual. Di sini kami terfokus karena kebakaran hampir mengenai area pemukiman dan sarana umum lainnya. Oke, kilometer 9 Jalan Poros Labanan Kelai. Agar kebakaran hutan dan lahan tidak meluas, petugas mengimbau warga agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Proyek jalan dan drainase di Kelurahan Baru Ulu, Balikpapan Barat inilah yang dikeluhkan warga. Itu karena bentuk jalan tersebut berkelok-kelok dan dianggap membahayakan keselamatan pengguna jalan. Selain itu, semen jalan tersebut terlalu tinggi, hingga rumah-rumah warga menjadi rendah. Pengawas proyek menyatakan bentuk jalan itu berkelok karena terdapat 2 penghalang, yakni pipa PDAM dan tiang listrik. Upaya untuk menghubungi PLN dan PDAM melalui surat sudah dilakukan namun tidak mendapat tanggapan. Karena diburu waktu, proses pengerjaan akhirnya dilanjutkan. Supaya drainase tetap berfungsi, makanya kita buat berbelok sedikit untuk menghindari tiang listrik tadi. Oke, ini berbelok karena menghindari tiang listrik ya Pak ya? Sama pipa PDAM. Dan pipa PDAM. Sebelumnya sudah ada koordinasi kah dengan 2 instansi tersebut sudah. Pak? Namun tanggapan dari instansi itu? Nah, dari awal pekerjaan kita sudah menyurat dulu ya. Pasti kita izin ke yang terlintas, kita utilitas lah. Dari tiang listrik, apa PDAM, apa PLN, kan pasti kita koordinasi, kita menyurat. Sebelum proyek pasti kita izin. Ada tanggapan dari instansi tersebut Pak? Sampai di minggu ke-9, karena belum ada tanggapan, sedangkan drainase sudah kita harus fungsikan, terpaksa kita belokkan tadi. Warga menyatakan proyek tersebut sejatinya dibutuhkan oleh warga di RT 21, sementara warga di RT 31 belum membutuhkan. Hal pokok yang diperlukan oleh warga RT 21 adalah drainase, agar kawasan tersebut tidak terendam banjir. Rumah saya di depan sini, kita belum tahu dampaknya gimana, karena sebelumnya kita lokasi tidak ada banjir, yang banjir RT 21 dan itu jelas. Dan sebenarnya ini ada kekeliruan, karena yang pelaporan pertama itu RT 21 melaporkan bahwa mereka minta dibuatkan drainase, karena mereka kalau air pasang, kita dampaknya cuma air pasang. Kalau banjir, kalaupun hujan deras berapa hari pun kita nggak akan banjir di sini, karena air dari gunung akan mengalir otomatis ke laut. Yang banjir daerah 21 dan itu sebenarnya sudah mereka laporkan. Jadi ini sebenarnya ada kesalahan gitu loh. Memang berencananya begini. Ini ya, Ceris. Nah,
Sementara seorang anggota DPRD menegaskan proyek tersebut dikerjakan atas usulan Komisi 3. Ini mereka lakukan setelah warga berkeluh kesah dengan kerusakan jalan tersebut. Dan kemarin, jujur, ini memang usulan Komisi 3, termasuk saya selaku Dapil Balikpapan Barat bersama Pak Aco Kamarudin. Kami diteriakin warga, kenapa jalan rusak kok anggota Dewan diam saja? Kenapa anggota Dewan Balikpapan Barat diam saja? Oke, akhirnya kami mengusulkan ini diperbaikin. Tapi begitu diperbaikin, ini juga masyarakat juga, saya juga bingung. Apapun situasi yang saat ini terjadi, warga berharap proyek segera diselesaikan dan diluruskan agar mereka bisa melintas dengan aman. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Bina Mental dan Fisik atau Bintalsik ini diberikan kepada 120 mahasiswa baru di Politeknik Berau Senin siang. Bintalsik ini berlangsung 10 hari dan para mahasiswa akan mendapat materi latihan dari prajurit TNI Skuadron 13 Serbu. Latihan yang diberikan mulai dari baris berbaris, fisik, hingga teori tentang kedisiplinan. Mahasiswa yang mendapat kesempatan berlatih mengaku senang sebab kegiatan ini berbeda dari yang dirasakan selama kuliah. Lapor upacara pembukaan Bintalsik. Lebih menekankan ke sikap dan mental mereka agar bisa dibentuk sehingga memiliki sikap yang tangguh, mental yang tangguh untuk kegiatan kedepannya selama kegiatan mereka pendidikan di sini, sehingga ada dasar mereka untuk melaksanakan baik dalam studi di sini maupun nanti next setelah lulus. Nah, mungkin abangnya sendiri sudah siap untuk melaksanakan Bintalsik ini? Sebelum siap. Sudah siap ya. Sebelumnya apa kesiapan sebelum di sini, Bang? Sebelum masuk. Direktur Politeknik Sinar Mas Berau menyebut, Bintalsik ini menjadi wajib saat mereka mengikuti pendidikan. Itu dilakukan agar para mahasiswa memiliki sikap disiplin dan peka dengan lingkungan sekitar. Program Bintalsik ini adalah untuk melatih para mahasiswa baru supaya mereka punya kedisiplinan, punya sikap attitude yang baik, dan juga di dalam nantinya masuk di dalam dunia industri mereka udah siap. Program ini kami lakukan selama 10 hari. Ada peningkatan 2 kali lipat dari tahun lalu yang hanya 5 hari. Saat memulai latihan, mahasiswa diberi kejutan berupa penyerahan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.